menurut gue CapCut ini sudah nggak bisa dibiarkan. Makin hari, makin lama, makin menjadi-jadi, makin pengen haji. Teman-teman tahu kan, di video yang ini, yang sebelumnya, gue juga ngomel-ngomel kan terkait CapCut, bahwa dia itu mulai super kapitalis gitu ya. Apa-apa diproin, apa-apa diproin. Di situ kan gue bilang yang diproin itu adalah fitur-fitur andalannya dia. Salah satunya yaitu adalah si auto captionnya. Oke lah, nggak apa-apa itu. Kalau sekarang gue udah agak legowo dikit, udah agak ya oke lah, itu nggak apa-apa gitu. Ternyata itu adalah step satunya mereka. Dan sekarang CapCut itu lagi ada di step 2-nya, yaitu adalah ngebuat fitur yang basic di semua video editor. Ini tuh fiturnya basic, tapi di CapCut jadi berbayar. Itu adalah fitur import audio. Ya bener, import audio. Masukin audio custom, audionya doang ke CapCut atau ke project CapCut. Itu jadi fitur pro. Yang dimana kalau teman-teman pakai DaVinci Resolve atau editor-editor video lain yang gratis, ngimport footage, ngimport audio, terus kemudian import lainnya, itu kan gratis ya. Bahkan fitur basic gitu hitungannya. Ini sekarang fitur basicnya udah mulai di pro-proin. Ada kasus juga, gue sih belum pernah nyobain ya, belum ngedit lagi, terutamanya di CapCut, yaitu adalah export ke 1080 itu jadi fitur pro. Ini fitur basic loh. Ekspor ke 1080 itu kan basic. Kecuali misalnya ekspornya ke 4K, dijadiin pro nggak apa-apa. 1080 inilah standar di 2020 atau 2025 sekarang. Itu tuh standarnya 4K. 1080 itu harusnya tetap gratis karena berbayar ini di CapCut. Gue tahu sih CapCut itu nyasarnya memang si editor-editor pemula atau editor-editor yang emang nggak bisa pakai software profesional. Tapi ya nggak gini juga gitu mainnya CapCut. Nggak semua gitu ya. Itu dibuat pro. Mentang-mentang usernya itulah user-user yang noob, pemula, yang nggak tahu bahwa itulah fitur terbasic, dijadiin fitur pro. Come on, cepat. Ayo, mungkin teman-teman ada yang ngerasa juga fitur-fitur basicnya itu mulai jadi fitur-fitur pro. Gue nggak ngerti lagi mungkin kedepannya apa. Bisa jadi nanti kalau misalnya record voiceover jadi pro, misalnya nge-split audio dan video jadi pro. Misalnya sekarang tuh ya yang udah agak pro-proan lagi itu adalah sound effect ya. Jadi efek kita suara kita kalau misalnya kita mau ngasih efek echo, efek chipmunk, efek dan sebagainya itu jadi pro semua. Yang gratis cuman yang normal kalau nggak salah, sama yang high pitch atau low pitch. Cuma 3 tuh opsinya. Tapi sisi positifnya yaitu adalah si iklan-iklan yang membombardir itu dulu sebelumnya itu sekarang bisa di skip, bisa di close gitulah. Jadi misalnya ketika kita pindah aplikasi kalau nggak salah itu ada iklannya, dulu tuh nggak bisa di skip, sekarang bisa di skip. Terus kemudian di tengah-tengah make atau apa ya, pas lagi buka tutup folder itu ada iklan, sekarang bisa di close, dulu sebelumnya nggak bisa di close. Itu sisi positifnya, walaupun sebenarnya kalau dilihat dari versi awal sih nggak positif ya, tapi kalau dilihat dari versi yang sebelumnya itu cukup positif. Dan gue melihat ada satu apa ya ini ya, mungkin model baru dalam memonetisasi sebuah aplikasi gitu ya, terutama aplikasi-aplikasi gratis. Dan juga shout out buat teman-teman member yang sudah mendukung Killer pada video kali ini. Yaitu teman-teman sadar gak kalau di setiap CapCut, setiap update CapCut itu tuh entah itu dari urutan efeknya, terus kemudian entah itu dari mana yang pro mana yang enggak, itu tuh berubah-ubah gitu setiap update-nya. Teman-teman ngerasain itu nggak? Teman-teman ngeh nggak akan hal itu? Karena gue juga sering baca-baca juga terkait komentar-komentar ini bahwa ada teman-teman yang nggak nge-update si CapCut-nya itu nggak dapat si fitur pro-proan ini yang di versi terbaru. Yang artinya bahwa berarti kan CapCut ini ngasih pro dan nggak pro-nya itu berdasarkan versi-versi terbarunya gitu. Jadi setiap kita update si pro-nya itu jadi beda-beda gitu. Dan si urutan dari efeknya itu juga
yang pro dulu di atas, terus kemudian yang gratis-gratisnya itu ada di bawah, bahkan di tengah-tengah si pro-proan yang lain itu. Jadi susah kita untuk nyari. Mana nggak ada filternya, nggak ada favorit. Jadi emang kayak disengaja gitu buat kita akhirnya berlama-lama di satu aplikasi editing itu, emang buat nyusahin kita. Terus biar kita juga susah gitu untuk mencari si fitur yang gratisannya. Dan menurut gue ini juga salah satu metode monetisasi yang baru ya, dimana si developer itu ngacak-ngacak si fitur di dalamnya. Tujuannya bukan mempermudah usernya, tapi memang mempersulit user free-nya sehingga dia ngerasa makin lambat kerjaan gue di sini, gue harus upgrade, dan akhirnya dia upgrade ke versi yang berbayar atau versi yang subscription seperti itu, atau versi pro-nya. Kalau dulu gue ngerasa kapitalis itu yang paling jahat, ini ada capitalis yang paling Kalau mungkin ngeliat dari sisi user itu akan merugikan user, tapi kalau menurut gue, kalau misalnya kita ngeliat dari sisi bisnis, itu pinter banget sebenarnya CapCut ini ya. Dia bisa mengetahui celah-celah di mana model-model monetasi seperti ini itu tuh nggak ada gitu sebelumnya, nggak kepikiran gitu, karena kalau sebelumnya kan user base, terus kemudian sangat memperhatikan sekali usernya, gimana caranya biar user itu mempermudah. Kalaupun ada fitur-fitur yang berbayar mungkin ditaruhnya di paling bawah, atau kemudian fitur-fitur yang cukup advance. Tapi si CapCut ini mempunyai jalan lain, yaitu adalah nyulitin user gratisnya, ngebuat enak banget user pro-nya, sehingga ketika kita udah masuk pro, bahkan kita udah lupa mana fitur-fitur yang harusnya pro, mana fitur-fitur yang harusnya gratis. Mana harganya juga, kalau teman-teman lihat ya, menurut gue harganya CapCut itu hampir sama dengan teman-teman langganan Adobe, kalau nggak salah ya. Jadi di CapCut teman-teman cuma dapat satu, memang sih dia banyak banget digunakan semua orang, tapi kalau teman-teman gunakan uang yang sama untuk langganan Adobe, teman-teman bisa berlangganan banyak aplikasi, walaupun ya tetap sama halnya gitu. Jadi itu dia unek-unek gue terhadap fitur CapCut yang sekarang, atau lebih tepatnya CapCut yang versi sekarang yang makin hari makin menjadi-jadi, makin brutal monetisasinya, pro-proannya, makin pengen naik haji. Dan terus dong di kolom komentar kalau teman-teman juga ngerasain seperti ini, apa yang teman-teman rasain, mana yang teman-teman biasa sering pakai tiba-tiba jadi pro, mana yang sebelumnya nggak ada ini jadi pro, kok jadi pro gitu ya. Itu teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Segitu aja, saya Kemal Killer, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Gue mau ngasih tahu bahwa Killer membuka fitur membership untuk teman-teman yang ingin mendukung lebih Killer dengan menjadi member. Saat ini ada dua penawaran, yaitu pembelajar Rp10.000 dan pengen pro Rp50.000. Dan ini adalah langkah awal untuk membership Killer. Dengan menjadi member, teman-teman dapat mengakses atau menonton duluan video-video Killer yang akan tayang untuk umum. Dan tentunya akan ada benefit-benefit lainnya. Kalau kalian tertarik, kalian bisa klik tombol join atau bergabung di sebelah tombol subscribe. Terima kasih.